Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Bertemu kembali kali ini dengan Bu Ada, yaitu pelajaran tematik 5. Nah anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah anak-anak, sebelum kita ke materi pelajaran tematik 5 kali ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, mari kita semua buka ke halaman 70. Nah kemarin anak-anak sudah belajar tentang bagaimana cara kita ketika kita meminta pertolongan kepada orang lain. Tentunya anak-anak pernah ya meminta tolong kepada orang lain, bisa ke bunda, ke ayah, ke kakak, ke adik, atau ke teman, atau bahkan ke bu guru pernah ya. Nah, bagaimana sih cara kita meminta tolong kepada orang lain? Tentunya kemarin kita sudah belajar ya. Yang pertama, cara kita meminta tolong yaitu menggunakan bahasa yang sopan. Kemudian kita juga jangan lupa ketika mau meminta tolong harus diawali dengan kata tolong. Contohnya nih, tolong ambilkan sapu itu ya. Tolong ambilkan buku di atas meja itu ya. Nah, itu salah satu kata permintaan tolong. Nah, kemudian setelah kita ditolong oleh orang lain, kita juga jangan lupa mengucapkan kata terima kasih. Nah, itu beberapa contoh cara meminta pertolongan kepada orang lain. Kemudian di sini ada ciri-ciri sikap yang baik ketika meminta pertolongan itu apa saja ya nak? Nah, yang pertama yaitu sikap yang santun. Ya, tentu kita kalau meminta tolong kepada orang lain harus dengan sikap yang santun, tidak boleh berteriak, tidak boleh memaksa ya. Yang kedua, tidak boleh memaksa. Yang ketiga, diawali dengan kata tolong. Nah, itu ciri sikap yang baik ketika meminta pertolongan. Yang kedua, ciri-ciri bahasa yang baik ketika minta pertolongan apa ya nak? Yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang sopan. Nah, tidak boleh dengan bahasa yang kasar atau memaksa. Contohnya nih, tolong aku dong, ambilkan sapu itu di ujung misalkan. Nah, tidak boleh seperti itu, harus menggunakan kata tolong dan bahasa yang sopan. Yang kedua, jangan lupa ketika sudah ditolong oleh orang lain, oleh teman kita, oleh ibu kita, oleh siapapun yang kita mintai tolong, itu kita setelah ditolong harus mengucapkan terima kasih. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nanti anak-anak ditulis ya nak ya di halaman 70. Kemudian beralih ke halaman 71. Kemarin kita sudah belajar tentang mengukur suatu benda, yaitu satuan panjang cm atau meter. Nah, anak-anak masih ingat ya bahwa 100 cm jika diubah ke meter menjadi 1 meter. Caranya, jika kita mau mengukur satuan panjang atau merubah satuan panjang dari cm ke meter, itu dibagi 100. Nah, kalau mau merubah dari meter ke cm dikali 100. Sekarang kita lihat di sampingnya ada beberapa angka ya, dari nomor 1 sampai nomor 10. Nah, nanti anak-anak isi. Caranya yang nomor 1 nih, 100 meter jika dirubah menjadi meter, bagaimana caranya nak? Sentimeter dirubah menjadi ke meter yaitu dibagi 100. 100 dibagi 100 yaitu berapa? 1. Jadi 100 cm sama dengan 1 meter. Sekarang coba nomor 2. 300 cm menjadi meter jadi berapa nak? 300 meter caranya dibagi 100. Jadi berapa?
3 berarti 300 cm jika dirubah ke meter yaitu 3. Nah nanti selanjutnya diisi sama anak-anak ya. Coba sekarang nomor 6 nih, ada berapa nih angkanya? 7 meter ke sentimeter. Kalau meter ke sentimeter berarti dikali 100. Nih bagaimana caranya? 7 dikali 100 berapa nah? 700. Nah berarti 7 meter jika dirubah satuan panjangnya ke sentimeter menjadi 700 cm. Selanjutnya nanti anak-anak sudah bisa ya caranya. Boleh diisi sendiri ya sampai dengan nomor 10. Nah sekarang kita beralih ke LKS tema 5 yaitu halaman 35. Coba anak-anak perhatikan. Di sini masih ingat ya anak-anak, kemarin kita sudah belajar membaca puisi. Nah cara membaca puisi itu harus menggunakan intonasi atau lafal yang jelas ya. Nah ketika kita membaca puisi itu yang harus kita perhatikan yaitu yang pertama lafal, pelafalan, kedua intonasi, ketiga ekspresi. Nah lafal itu apa sih artinya? Lafal adalah cara seseorang mengungkapkan bunyi bahasa. Kemudian yang kedua intonasi. Intonasi itu adalah tinggi rendahnya nada pada kalimat yang dapat memberikan penekanan. Yang terakhir ekspresi. Nah tentunya kalau kita mengucapkan puisi itu harus berekspresi dengan apa yang kita bacakan. Ekspresi artinya pengungkapan perasaan. Nah anak-anak, di sini coba kita buka halaman 36. Ada puisi tentang ketupat lebaran. Nah kalau lebaran ingat ya anak-anak ya, biasanya apa saja sih yang ada di lebaran itu? Nah kalau makanan biasanya ibu memasak ketupat ya, ada ketupat, opor ayam dan yang lain-lain. Tentunya lebaran itu adalah, siapa yang tahu arti dari lebaran? Nah lebaran itu biasanya diartikan sebagai hari raya umat Islam. Nah biasanya dirayakan setahun 2 kali, ada hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Nah kita bacakan dulu ya. Ketupat lebaran, lebaran penuh kemenangan. Aku duduk di meja makan, penuh ketupat dan opor ayam. Sungguh nikmat aku makan, ketupat lebaranku dimasak oleh ibuku. Sungguh senang hatiku lebaran bersama keluargaku. Nah itu menceritakan tentang seseorang atau anak-anak sedang merayakan hari kemenangan yaitu hari lebaran. Ketika itu anak-anak senang ya kita merayakan hari lebaran. Iya, nah biasanya ibu di rumah itu memasak apa nah? Ketupat dan ditemani oleh opor ayam. Nikmat ya. Kita makan opor ayam dan ketupat di hari lebaran bersama keluarga kita di rumah. Nah anak-anak coba kita lihat di sini ada teka-teki atau kolom ya. Kolom ya, bukan teka-teki, kolom ya nak ya. Nah di sampingnya ada kalimatnya. Coba di sini lihat. Ada gulai ala ayam. Nah gulai ayam itu apa sih nah biasanya yang disebutnya? Gulai ala ayam, opor ya. Opor itu adalah apa nah? Gulai ayam atau bebek yang berkuah santan kental. Berarti gulai ayam artinya opor. Kita tulis ya di kotak yang pertama. Yang kedua, apa yang disebut dengan masakan beras dalam anyaman daun kelapa? Tadi yang sudah Bu Guru sebutkan, yaitu yang terbuat dari daun kelapa. Ketupat. Nah, ketupat yaitu dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman daun kelapa. Nah, kemudian yang ketiga, hari raya umat Islam disebut apa nak? Lebaran. Betul. Nah, nomor 4,
enak dan lezat. Nah, enak dan lezat itu biasanya kata lainnya apa, Nak? Nikmat ya. Nikmat. Nikmat. Nah, yang terakhir, orang yang melahirkan kita siapa, Nak? Iya, ada 3 kolom. Berarti siapa? Ibu ya. Nah, ibu adalah orang yang sudah melahirkan kita. Nah, demikian tugas tematik kali ini. Selamat mengerjakan. Dan kita sama-sama mengakhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.